Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Shopee dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya perjalanan kirim-kirim ke Jogja. Hanya satu paket tetap harus kita kirim karena kita sudah janji kepada pembelinya untuk kita kirim di hari Senin sore. Nah, memang jadwal kita Senin sama Kamis ya kawan-kawan untuk pengiriman. Ini kita kirim melalui stasiun Tugu Yogyakarta tujuan ke Cirebon. Oke, untuk konten kali ini sambil jalan-jalan kita bikin konten ya kawan-kawan. Nah, berbagi informasi dan juga ilmu pengetahuan sebatas apa yang saya tahu. Yang mau saya bahas saat ini adalah perjuangan mendapatkan materi ya, atau mencari materi. Itu memang sesuatu yang tidak mudah dan tidak murah ya kawan-kawan. Saya cukup istilahnya prihatin juga bagi sahabat Shopee, subscriber Prabu Farm. Banyak sekali yang komen, yang WA, yang komen di YouTube, di Facebook, yang istilahnya memberikan apresiasi dengan produk Prabu Farm. Mereka sudah nonton, mereka tertarik, tapi mungkin kemampuan finansial mereka belum mencukupi untuk beli materi seperti itu. Sebenarnya begini ya kawan-kawan, memang untuk hobi saya selalu menyarankan bagi sahabat-sahabat Prabu Farm untuk tidak memaksakan. Dalam artian tidak memaksakan adalah ketika kita menginginkan sesuatu dalam dunia hobi yang masuknya itu kebutuhan hiburan atau mungkin kebutuhan tersier, bukan primer, bukan sekunder. Jadi sekiranya mungkin kita harus bisa memanajemen keuangan kita. Ketika kita pas longgar, ada duit santai istilahnya, tidak kebutuhan primernya sudah tercukupi, sekundernya tercukupi, it's okay lah, nggak apa-apa, cari materi buat ternak, buat seneng-seneng, syukur-syukur nanti menghasilkan, seperti itu. Cuma kalau kebutuhan primernya masih kurang, sekundernya juga kurang, ya jangan dipaksakan, seperti itu. Banyak istilahnya pembeli yang mungkin tujuannya nawar juga ada. Mas, saya cuma punya uang 1 juta, mau beli materi pakoi dari Prabu Farm, dapat umur berapa? Ya terus terang belum dapat mas, saya seperti itu. Kita jual mulai umuran 3 bulan itu dari harga 1,5, antara 1,5 sampai 2 juta, itu range-nya di situ kita jual. Kalau dipaksakan harus dapat di harga 1 juta ya kita belum lepas. Cuma paling tidak tahu dulu lah, paling tidak tahu dulu standarisasi harga di kita berapa. Tidak prakambin marjo bu. Jadi tidak usah buru-buru, paling tidak sekarang tahu. Cuma kalau orang yang punya keinginan kuat atau punya hasrat untuk bisa beli, itu pasti ada perjuangannya di situ. Jadi ketika sekarang, paling tidak sekarang tahu dulu harganya. Wah, ternyata duitnya masih kurang. Nah, paling enggak kan udah ada acuan. Nabunglah seminggu lagi, sebulan lagi, atau setahun lagi. Yang penting ada usaha, ada ikhtiar, nanti pasti akan kebeli, seperti itu. Cuma kalau istilahnya asal-asalan, orang Jawa bilang ala-hora, niatnya itu setengah-setengah gitu ya, sampai kapanpun insya Allah tidak akan kebeli tuh. Seperti itu. Begitupun juga dengan saya kawan-kawan, jangan dikira saya beli materi itu sekarang kepengen besok terbeli, enggak. Modal kita juga terbatas. Saya akui istilahnya saya itu penghobi yang dapat dibilang tidak longgar-longgar banget lah istilahnya. Jadi kalau mau beli ayam ya naker-naker dulu, duitnya ada enggak, seperti itu. Misalnya ada impor bagus, materi impor harga 20 misalnya,
Ya sekarang saya tahu, saya nakar duit dulu. Kalau ada duitnya longgar 20 ya langsung saya ambil 20 juta saya bayar. Tapi kalau belum ada duitnya ya saya nabung dulu. Ibarat kata ngerokok sehari 2 bungkus 3 bungkus, saya sehari cuma setengah bungkus ya. Saving cost, penghematan. Uang rokok kita sisihkan buat beli materi ternak. Seperti itu. Jadi semua juga ada perjuangannya. Saya cari materi juga seperti itu. Kadang ya kita ngambil impor juga tidak asal impor, kita pilih juga kualitasnya. Kalau ada yang nawarin impor nih mas, saya lihat kualitasnya tanggung ini. Saya bukan masalah sombong ya, kita bandingkan dengan produk kita di kandang, ini udah masih lebih bagus produk saya. Buat apa saya beli lagi, buang-buang duit mahal-mahal. Kalau kualitas ayamnya itu lebih bagus dari ayam saya baru tertarik. Tapi kalau kualitasnya cuma sama atau bahkan mungkin lebih jelek dari ayam saya, ya buat apa saya buang duit mahal-mahal, kan seperti itu. Cuma kalau saya tertarik, ayamnya kualitasnya bagus, kebetulan kok duit saya belum longgar, ya gimana caranya lah istilahnya. Saya berjuang, saya berusaha untuk nabung sampai uang itu tercukupi, baru saya beli seperti itu. Kalau brokernya itu bisa di tempo, itu saya juga seneng. Saya sering sekali beli yang sudah itu di tempo. Jadi ketika ditawari ayam bagus, saya langsung tanya harganya. Kalau harganya cocok sesuai dengan kualitasnya, tapi saya kok duitnya belum cukup, itu saya DP. Jadi saya DP seadanya duit dulu. Misal harga 25, ya saya DP 5 juta dulu atau 10 juta dulu gitu. Nanti kita janji 1 bulan kita lunasi, seperti itu. Sembari berproses itu bisa kawan-kawan. Kalau broker atau ya saya sebut broker, ya sebenarnya dia perantara. Kalau dibilang pedagang, bukan pedagang, karena kadang cuma modal video dari Thailand. Jadi brokernya saya bilang begitu aja ya. Broker juga dia biar modal. Kalau saya udah DP 10 juta kan nggak mungkin juga saya nggak lanjut proses transaksi itu. Jadi kadang broker berani nutup dulu sembari ayam berproses jalan ke Indonesia. Nanti 1 bulan sampai saya lunasi, seperti itu. Jadi nggak serta-merta sehari 2 hari langsung beli itu enggak kawan-kawan. Sama aja, saya juga istilahnya bukan penghobi yang istilahnya penghobi besar lah, penghobi bermodal besar. Cuma saya itu memegang teguh dalam artian saya tidak mau utang. Jadi kalau tempo oke lah, tapi kalau utang saya enggak. Barang sampai pasti saya bayar, seperti itu. Dan kadang karena kedekatan kita sama broker, sama jasa pengiriman yang dari Thailand, itu sering sekali saya dapat cerita curhat. Ternyata peternak atau penjual ayam yang di online seolah-olah kayak gede, kayak besar, kandangnya mewah, ayamnya banyak, itu gandul atau gaduk. Ongkos kirim itu banyak sekali ternyata teman-teman. Loh kok seperti itu? Saya juga sebenarnya tanda tanya. Wah ini mas, masih kekurangannya di saya masih 40 juta ini ongkosnya. Ada yang sampai 70 juta seperti itu. Jadi ya kadang orang kan nggak kuat nahan terus cerita seperti itu ya. Saya juga nggak buka nama ini, saya nggak sebut nama, cuma buat intermezzo aja, kita sharing aja. Ternyata ada seperti itu yang kelihatannya wah kandangnya gede, ayamnya banyak. Kalau di online kayak jumawa, kayak mewah, ternyata di balik layar banyak utangnya juga. Kalau saya nggak mau, walaupun cuma ambil 1-2 ekor, mungkin impor, saya kalau bisa cash. Jadi ayamnya saya bayar cash, ongkirnya juga saya bayar cash. Jadi insya Allah tujuan saya memudahkan jalan rezeki orang lain. Nanti ayam itu sampai di kandang saya juga akan membawa keberkahan dan membawa kelancaran rezeki bagi saya. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini. Buat gambaran sahabat-sahabat hobi yang pengen beli ayam bagus tapi duitnya kurang, nggak apa-apa kawan-kawan, semua itu butuh perjuangan,
butuh kesabaran. Jadi kalau memang ada niat, ada keinginan, nabung sedikit demi sedikit, nanti kalau udah mencukupi baru silahkan beli, seperti itu. Oke, terima kasih, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, memberikan gambaran dan juga inspirasi bagi sahabat sehobi dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.